Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak semuanya yang dirahmati Allah? Jumpa lagi kita kali ini dalam mata pelajaran sains. Ya, kali ini kita bertemu di kelas 4. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap, kita langsung saja mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan bertemu dengan materi pelajaran materi pelajaran kita kali ini adalah pengukuran berat benda. Materi pelajaran kita kali ini adalah bagaimana cara mengukur berat suatu benda. Nah, anak sekalian, pernahkah kamu melakukan pengukuran berat suatu benda? Mungkin benda sesuatu di rumahmu atau dirimu sendiri? Dengan apa biasanya kita mengukur berat benda tersebut? Nah, inilah yang kemudian kita bahas di pelajaran kita kali ini. Nah, anak sekalian, dahulu orang mengukur berat dengan membandingkan antara satu benda dengan benda lainnya. Ya, karena hanya seperti itulah mereka biasa menggunakannya. Contoh seperti pada gambar. Ini ada sebuah neraca, mereka akan membandingkan ada satu benda dengan benda lain. Misalkan sebuah tas dengan dua buah buku. Maka kalau dilihat di neraca ini, maka tas lebih berat dibandingkan dengan dua buku. Atau membandingkan antara benda lainnya, buah-buahan misalnya, antara anggur dan apel. Dan ternyata buah anggur lebih berat daripada buah apel. Nah, begitu saja. Ya, orang mengukur suatu benda dengan membandingkan satu benda dengan benda lainnya. Nah, kemudian saat ini ya, karena kemajuan teknologi, biasanya orang akan mengukur berat benda dengan menggunakan alat yang bernama timbangan. Dengan berbagai macam timbangan tentunya ya, yang mungkin biasa kamu lihat. Nah, timbangan misalkan seperti ini timbangan dapur ya. Kemudian ada timbangan berat badan manusia. Kemudian ada timbangan dacin ya. Ini biasanya juga disebut dengan timbangan batu karena dia menggunakan besi ya, dengan ukuran-ukuran tertentu untuk mengukur berat benda. Kemudian untuk yang lebih besar lagi ya, benda-benda yang mungkin lebih berat ya, dengan wadahnya karung misalnya. Nah, ini ditimbang dengan alat seperti ini. Nah, tetapi sekarang juga ada dimudahkan dengan adanya timbangan digital. Kalau tadi timbangan manual ya, kita masih harus mengukur, mencari tahu berat bendanya berapa, tapi dengan timbangan digital, maka dia langsung keluar angka berat yang kita ukur. Misalkan alat pengukur berat badan manusia ini dengan sistem digital, maka ketika kamu naik di atas timbangan tersebut, maka langsung keluar berat bendanya berapa. Atau juga timbangan seperti ini. Ya, ini juga timbangan digital, dia akan langsung keluar berapa berat benda tersebut. Atau juga untuk yang lebih besar, ya, benda-benda yang besar, dia cukup digantung dengan timbangan ini, maka akan diketahui berapa berat bendanya. Nah, ini adalah timbangan digital, di mana timbangan tersebut langsung mengeluarkan angka tanpa harus kita menghitung secara manual. Nah, anak-anak, tahukah kamu
siapakah yang biasa menggunakan timbangan dalam melakukan pekerjaannya? Siapa? Ya, salah satunya adalah pedagang tentunya. Pedagang paling sering menggunakan timbangan dalam melakukan pekerjaannya. Ya, misalkan pedagang di pasar, pedagang sayur, ya. Kemudian pedagang buah, pedagang kelontongan, ya, dia harus mengukur berat gula, misalnya beras. Nah, maka ketika pembeli ingin membeli dengan berat tertentu, maka tentu dia harus menimbang agar sesuai dengan permintaan pembeli. Atau ada juga misalkan yang menggunakan timbangan, ibu atau umi kalian, ya, dalam membuat kue biasanya juga harus melakukan pengukuran berat atau menimbang bahan-bahan kuenya agar kuenya menjadi pas ukurannya, ya. Kemudian dokter juga perlu menimbang berat pasiennya. Untuk apa? Untuk mengetahui nanti seberapa banyak obat yang harus diberikan. Karena semakin berat badan seseorang, maka tentu dosis yang diberikan kepadanya, obatnya akan semakin besar. Kemudian di posyandu juga biasanya anak-anak ditimbang, ya, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan mereka. Apakah pertumbuhannya baik ataukah pertumbuhannya buruk? Maka perlu ditimbang berat badannya. Atau misalnya pedagang roti, ya, atau tukang roti, dalam membuat rotinya tentu dia harus menimbang semua bahan-bahannya agar rotinya menjadi roti yang bagus. Nah, dalam menghitung atau mengukur berat, maka ada satuan yang biasa kita gunakan. Ya, tahukah kamu apa satuan dalam mengukur berat tersebut? Ya, biasanya ada beberapa, ya, yang kita kenal, misalkan gram atau disingkat dengan GR, atau ons. Ada juga satuan kilogram atau kg. Ini yang biasa kita gunakan, ya. Kemudian kuintal, dan juga yang lebih besar adalah ton. Nah, seperti apa ya satuan berat ini? Nah, kalian akan lihat nanti di pelajaran matematika, ya, bahwa 1 ons itu sama dengan 100 gram. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Sedangkan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Artinya 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, inilah anak-anak beberapa satuan berat, ya, standar yang biasa digunakan dalam sehari-hari kita. Nah, kamu apakah pernah coba menimbang berat benda tertentu menggunakan timbangan misalnya? Yuk kita coba, ya. Misalkan kita siapkan dulu timbangan duduk manual seperti ini. Kemudian kita akan menimbang benda. Misalkan dalam percobaan kita kali ini kita akan menimbang 5 buah apel. Berapakah berat dari 5 buah apel berikut ini? Nah, kita coba, ya. Kita letakkan apel di atas timbangannya. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita lihat perubahan jarum, ya, penunjuk pada timbangan tersebut. Maka kalau tadi di sini jarum tersebut sebelum ditimbang, ya, kemudian jarumnya berubah ke sini setelah dilakukan penimbangan. Nah, bila kita lihat di sini, maka ada beberapa garis yang dilewati, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka bila dilihat dari awal penimbangan sampai dengan setelah penimbangan, maka ada 10 garis yang dilewati oleh jarum tersebut.
Nah, bila timbangan tersebut melewati 10 garis atau strip, ya, sedangkan satu strip tersebut sama dengan 100 gram, maka berat apel tersebut adalah 10 strip dikalikan 100 gram. Maka berat dari apel tersebut atau 5 buah apel tersebut adalah 100 gram atau sama dengan 1 kilogram. Nah, begitu ya. Jadi kalian harus terbiasa untuk menghitung berat benda menggunakan timbangan ini bila kalian menggunakan timbangan manual, ya. Karena biasanya setiap timbangan memiliki berat berbeda-beda. Ya, tinggal lihat nanti timbangan yang kamu gunakan itu berat timbangannya seperti apa. Ya. Nah, kecuali kalau kalian menggunakan timbangan digital, dia akan langsung keluar angka berapa berat benda yang kamu ukur. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, bagaimana? Apakah kamu mau mencoba menimbang benda di rumah? Kalau kalian punya timbangan, boleh kalian coba. Ya, atau misalkan kalian membantu umi kalian dalam membuat sesuatu, misalkan membuat kue, sehingga perlu diukur dulu berat bendanya, boleh kalian bantu untuk menghitung berat bendanya. Nah, alhamdulillah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini tentang mengukur berat benda. Semoga menjadi pelajaran yang baru buat kalian dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.